Wah, sebentar lagi tahun 2023. Kayaknya oke banget nih kalau kita ngebahas platform apa yang bisa ngasilin cuan dan berpotensi bakal hype banget, gede banget di tahun 2023. Seru banget kan? Tentu aja ini berdasarkan riset gue pribadi setelah gue melihat journey tahun 2022. Ingat, channel Rio Gandhi tidak membahas soal marketplace doang, tidak membahas soal jualan online doang. Kita akan membahas mengenai apapun yang bisa menghasilkan cuan di dunia digital. So, teman-teman pantengin terus video ini sampai habis dan gue akan membahas mengenai platform apa aja sih yang berpotensi ngasilin cuan di tahun 2023 dan tentu aja akan mengubah hidup teman-teman dan bisa nambahin pendapatan baru. So, kalian siap untuk gue bahas platform apa aja nih penghasil cuan di tahun 2023? Tapi teman-teman jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini secara gratis atau cuma-cuma. Gue minta apa-apa teman-teman, gue hanya minta like aja. Jadi yuk, like dulu, gue itu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita langsung masuk ke topik utamanya, TikTok Shop. Nah, kenapa TikTok ini gue bahas ke nomor 1? Ini nggak berdasarkan urutan juga sih, cuman gue bahas di paling awal lah urutannya. Kenapa? Karena TikTok ini cukup fenomenal ya. Dimana TikTok ini dulunya adalah Musical.ly, dimana Musical.ly itu banyak banget negatif vibes-nya ya. Tiba-tiba berubah jadi TikTok, lama-lama ini mulai berkembang. Dan siapa yang tahu tiba-tiba dia jadi TikTok Shop, dan siapa tahu juga tiba-tiba affiliate berkembang sangat drastis dan live streaming untuk jualan itu sangat drastis saat TikTok Shop ini masuk ke era untuk jualan-jualan online. Gak cuma soal kita sebagai seller bisa buka toko di TikTok Shop, tapi juga dengan affiliate. Ini membuka peluang baru untuk orang-orang bisa menghasilkan cuan yang bingung soal mau jualan apa, bingung soal perang-perangan harga, bingung juga soal, aduh, gue pengen dapat distributor, pengen dapat supplier dari mana ya. Akhirnya memutuskan untuk jadi affiliate dan ternyata bisa meledak juga. Banyak banget orang-orang yang hidupnya berubah karena dengan adanya TikTok Shop, karena jadi affiliate. Ini bukan endorse by the way ya, cuman emang ini memang nyatanya seperti ini, gue ngomong apa adanya. Karena gue banyak banget melihat pemain-pemain yang jualan di TikTok Shop, itu dari seller yang biasa, seller kecil, bahkan nggak pernah jualan di online, buka toko di TikTok Shop, atau mungkin bukan siapa-siapa tapi coba affiliate, itu bisa besar. Cuman jangan sombong teman-teman, ingat, roda itu berputar. Bukannya nyumpahin, tapi kita meminimalisir resiko dan kita harus tahu nih kira-kira kita harus ngapain lagi dan jangan greedy dan juga jangan sombong. Karena digital itu terus berkembang. Kita jangan selalu melihat ke atas, kita harus melihat ke bawah juga dan jangan pernah untuk berhenti belajar karena ilmu itu sangat penting. Jadi kita terus berkembang, jangan sampai kalian sombong mentang-mentang, wah TikTok Shop gue gede, kalah pemain-pemain di online yang lain atau mungkin affiliate gue gede banget. Nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya, karena kita tidak boleh sombong. Kita kalau mau cuan itu tidak boleh sombong dan selalu melihat ke bawah dan juga selalu belajar. Ingat. Nah, ngomongin soal platform TikTok, denger nih teman-teman, ada kabar burung lah ya istilahnya. TikTok itu nanti ke depannya itu kalau misalnya buat video biasa nih, video-video organik itu bisa menghasilkan koin atau cuan lah. Cuman belum jelas ini prosedurnya gimana atau term and conditionnya gimana, itu belum jelas. Cuma setahu gue sih di luar negeri emang itu udah memperlakukan hal tersebut. Kalau misalnya videonya viral, mungkin sekitar 1 juta views, itu bisa dapat koin. Cuman kalau di Indo sih belum ya, atau mungkin udah kali untuk kreator-kreator khusus. Cuman kalau di akun gue pribadi sih sampai saat ini emang nggak menghasilkan apapun, kecuali gue lagi live itu di gift atau mungkin gue dapat endorse untuk di TikTok. Tapi untuk TikTok dapetin koin sih setahu gue sih belum ya untuk di Indo. Cuman gue nggak tahu ya untuk official kreator di TikTok itu udah dapat koin atau enggak. Will see lah ya, apakah ini bisa jadi publik atau enggak. Kali aja semua orang nanti kalau misalnya bikin video di TikTok dan bisa pecah, bisa viral, bisa hasilin duit juga ujung-ujungnya. Ya will see lah. YouTube Short, video durasi pendek yang bentuknya portrait maupun landscape berdurasi 3 detik sampai 15 detik atau bahkan 1 menit sampai saat ini itu emang lagi heboh banget. Bisa jadi ini jadi kebiasaan orang-orang di mana tadinya mereka ini suka nonton video durasi panjang, sekarang jadi durasi pendek. Jadi bisa dibilang sekarang rata-rata behavior orang-orang itu nonton video tuh cuma 3-8 detik doang. Bayangin, sebentar banget. Informasi apa yang bisa didapatkan dari video durasi 3-8 detik doang? Makanya biasanya untuk tipikal orang-orang yang serius itu nontonnya durasi video panjang karena lebih jelas, lebih detail. Kalau misalnya cuma 3-8 detik kayaknya kurang mantep gitu informasinya. Well, tapi untuk hiburan oke lah, tapi untuk edukasi gua rasa sih kurang detail ya pembahasannya dan kayaknya kalau misalnya cuma 3-8 detik doang apa yang mau didapatkan. Cuman itulah behavior orang-orang saat ini. Tapi kita bukan ngebahas soal itunya. Dimana YouTube Short ini bisa ngasilin cuan teman-teman, bisa hasilin AdSense akhirnya. Bisa dibilang YouTube merupakan platform pertama
yang memberikan uang kepada kreatornya dengan cara ya kita buat video, kita dibayar sama YouTube-nya berdasarkan yang namanya Google AdSense. Kalau misalnya kita buat video di TikTok secara cuma-cuma, kalau di YouTube kita buat YouTube Short kan sebenarnya konsepnya sama ya. Intinya kita ngebuat video durasi pendek dengan bentuk portrait maupun landscape. Nah, kalau di TikTok kita buat video ya udah gitu doang, mungkin dapat views, kita bisa dapat endorse atau mungkin dapat followers atau mungkin bisa buat affiliate. Di YouTube ini beda. Di YouTube kita buat YouTube Short, kita bisa ngasilin AdSense, bisa ngasilin duit. Di video kemarin gue sempet ngebahas gue mendapatkan penghasilan berapa, ya gue sebut 8 juta rupiah untuk di YouTube. Di channel Rio Gandhi ini gue mendapatkan 8 juta rupiah di YouTube. Gue buka-bukaan di sana, gue kasih lihat juga dashboard soal YouTube AdSense gue. Nah, gue lagi mau coba juga nih soal YouTube Short. Kira-kira bisa ngasilin berapa nih untuk YouTube Short? Cuman untuk term and condition-nya juga sebenarnya untuk YouTube sendiri ini tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu open, dan kita nggak bisa memperhitungkan karena berapa banyak yang nonton, berapa banyak orang yang menonton video iklannya, berapa banyak orang yang nonton sampai berapa menit, berapa detik. Kan ada yang buka YouTube sekali kita lihat klik videonya itu cuman dilihat bentar doang, habis itu di close. Nah itu perhitungan dapat duitnya berapa itu kayak rumit banget, makanya tidak ada perhitungan yang jelas. Tapi yang penting bisa menghasilkan cuan di YouTube. Jadi kalau misalnya teman mau buat video YouTube boleh, mau bikin YouTube Short juga boleh. Intinya dua-duanya bisa menghasilkan duit lewat Google AdSense. Gimana? Kabar baik bukan untuk tahun 2023? Karena memang untuk YouTube Short akan menghasilkan AdSense di Indonesia itu di 2023. Mantap. Platform freelance. Kenapa gue bisa bilang untuk platform freelance ini bakal heboh banget dan bakal legit banget untuk hasilin pendapatan baru di tahun 2023? Karena kalau kita lihat perjalanan atau journey di tahun 2022, banyak banget job-job yang memerlukan freelancer. Contohnya host live streaming, video editor atau video editing, copywriting, sosial media, dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa dibilang orang-orang sekarang udah open-minded, open untuk di dunia digital. Lalu untuk yang toko-toko pengen punya host live streaming, atau mungkin untuk kreator-kreator udah capek pengen hire untuk editor tapi nggak mau full time, jadi pakainya freelancer. Dengan pertumbuhannya TikTok, YouTube, dan Instagram saat ini, itu bener-bener ngebuat freelancer ini banyak job. Jadi teman-teman, kenapa sih perusahaan atau toko-toko itu nggak mau hire full time? Karena pertama, mereka merasa kayaknya ngapain kalau hire full time. Dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6, tergantung perusahaan lah ya. Itu dia mau ngapain? Kalau misalnya live streaming apaan? Kayak nggak mungkin juga untuk satu orang live streaming berjam-jam seperti itu. Ya ada juga sih yang seperti itu, cuman nggak banyak orang yang mau juga teman-teman. Lalu untuk video editor, kalau misalnya kebutuhan edit gue nggak banyak, ngapain gue harus hire full time? Dan juga kayaknya kurang efisien untuk gaji berapa gitu. Makanya pakainya freelancer, gajinya nggak sebegitu besar karena nggak full time, berdasarkan project aja atau mungkin berdasarkan kontrak apa ngapain gitu. Makanya untuk freelance ini tiba-tiba banyak banget meledak jobnya. Makanya untuk platform freelance saat ini tuh lagi heboh banget, dan kemungkinan besar di tahun 2023 akan semakin baik. Teman-teman kalau misalnya mau punya, makanya teman-teman di sini kalau pengen punya job-job freelance, boleh banget untuk perbaiki dan perbanyak portofolio kalian, masukin ke web freelancer ya. Jadi supaya kalian bisa mendapatkan job dari sana. Cuman platformnya apa gue nggak bisa merekomendasikan karena ada banyak sekali. Tergantung teman-teman nyamannya di mana, dan boleh juga tuh masukin ke semuanya. Kali aja kan, sama kayak misalnya kita jualan di Tokped, Shopee, TikTok Shop, ada banyak platform dan setiap market itu beda-beda nih orderannya kayak gitu. Jadi jangan menutup peluang dan jangan hanya berfokus pada satu. Ingat, digital itu luas. Jadi kalau misalnya punya website freelancer, ya masukin aja. Ada A, B, C, D, masukin semua porto kalian supaya kalian bisa mendapatkan job setiap harinya. Jangan tanya ya kenapa kalian harus buat porto. Udah pasti ya kalau misalnya kalian punya porto akan dilihat dan mempunyai value lebih. Jadi jangan nanya. Ya porto itu penting lah teman-teman. So guys, that's it. Itu adalah 3 platform penghasil cuan di tahun 2023. Dan gue yakin banget bakal banyak lagi platform-platform lain yang bisa ngasilin cuan di tahun 2023. Kita lihat nanti, tren terus berkembang. Kalau misalnya ada update apa, udah pasti gue akan buatin videonya di channel Rio Gandhi. Tenang aja, semua yang berhubungan dengan digital yang bisa ngasilin cuan akan gue bahas di sini. Ingat, jangan menutup diri, nggak ada salahnya untuk mencoba, dan jangan takut untuk memulai karena kita nggak akan pernah tahu. Dan enaknya kalau affiliate tadi ya udah pasti kalian udah tahu hype-nya tuh masih ada, dan kalian nggak usah pusing-pusing soal perang harga. YouTube Short, kalian tinggal buat konten aja, nggak perlu jual beli barang. Kalian tinggal buat konten lalu dapetin views. Lalu kalau freelancer, kalian bisa dapetin job-job yang banyak karena ya berdasarkan
porto kalian seperti apa, kalian sukanya di bidang apa. So jadi 3 platform ini bener-bener penghasil cuan yang gila banget nanti di tahun 2023, dan gue yakin pasti ada platform-platform yang lainnya, cuma nanti akan gue bahas. Tapi itu dulu biar kalian nggak pusing juga dan kita nggak bahas terlalu banyak, biar kalian nanti juga bisa fokus. Oke guys, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, semoga kalian mendapatkan insight dan wawasan baru. Jangan lupa kalau misalnya kalian bertanya, silahkan komen, nanti akan gue balas lewat reply. Kalau misalnya nggak bisa gue reply pertanyaan kalian, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. So, jadi jangan takut untuk bertanya. Rio Gandhi, peace out.